para pastor, suster-suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang terkasih, baik yang ada dalam gereja ini maupun di samping gereja. Saya pertama-tama mau berterima kasih lebih dulu kepada Pastor Alex dan Pastor Boni yang mengizinkan saya untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu ini, misa yang kedua bersama dengan umat, supaya saya dapat bersyukur kepada Tuhan atas 40 tahun hidup membiara saya. Saya merasa harus bersyukur karena saya takut nanti Tuhan menganggap saya tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih atas semua berkat yang begitu banyak selama 40 tahun itu. Minggu lalu tanggal 15 Juli pas harinya kami sudah merayakannya di Manado bersama Pastor Yosef Pontoan, teman kelas saya, dan dia pastor paroki. Jadi dialah yang dirayakan dan saya hanya menumpang di situ sebagai tamu dan ikut berdiri di altar dan di pesta. Dan sekarang saya singgah di sini. Saya sangat senang karena sejak Pastor Angki dan Pastor Matius saya sudah datang di sini sudah lama, sebelum ada aula gedung 3 lantai itu. Saya sudah sering datang di sini sampai sekarang, dan saya sangat berbahagia hari ini, luar biasa. Saya merasa bersyukur dan saya mau berterima kasih kepada Tuhan mengajak Anda semua untuk mengikuti saya menyebutkan beberapa bagaimana Tuhan berbaik hati kepada saya. Pertama-tama, saya ini anak pertama dari 6 bersaudara. Jadi saya punya adik 3 perempuan dan 2 laki-laki. 2 orang ada di Surabaya, 1 orang di Jakarta, dan 2 orang di rumah di desa di Purworejo. Saya anak pertama dari petani di Purworejo Selatan. Dan selama 40 tahun ini, selama saya umur 64, semua keluarga saya itu masih utuh kecuali bapak saya sudah meninggal karena sudah umur 83 waktu meninggal. Sedangkan ibu saya umur 84 sekarang dan masih hidup dan masih sehat. Saya akan pulang nanti sore untuk merayakan di Purworejo dengan ibu saya. Dan adik-adik semua, ponakan ada 10, cece ibu saya ada 1, semua sehat-sehat, puji Tuhan. Dan yang kedua, saya mau cerita bahwa pada tahun 1984, kami berkaul pertama 40 tahun yang lalu di Karanganyar, Jawa Tengah. Itu jumlahnya 29 orang. 29 orang sebagai MSC biarawan muda berkaul. Tapi 29 itu sebenarnya sudah seleksi dari 42 waktu masuk. Jadi yang lain sudah keluar waktu novisiat. Kenapa begitu banyak? Karena 2 angkatan, angkatan pertama dan kedua digabung waktu itu. Nah, 29 orang itu, kemudian yang sampai ditabiskan jadi imam, angkatan saya ada 13 orang, dan angkatan di atas saya ada 5, jadi 18 orang jadi pastor dari 29, jadi yang lainnya tidak jadi, walaupun sudah frater di Pineleng. Dari 18 itu sampai hari ini tinggal 10 orang ya. Jadi yang lain keluar dari imamat karena jatuh cinta dan menikah, dan yang lainnya sudah meninggal. Nah, 10 orang ini belum keluar dan belum meninggal. Tapi mungkin karena sudah lansia, jadi ada kemungkinan tidak berani keluar lagi ya. Karena tidak ada yang mencintai lagi. Karena waktu muda jatuh cinta sering ya, tapi bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu ya. Begitu penderitaan pastor muda karena masih berjuang, dan yang lain tidak mampu bangun, akhirnya keluar dan menikah. Lalu ada yang sudah meninggal. Tinggal 10 ini, dan saya berpikir luar biasa Tuhan sayang, dari 10 ini 2 orang angkatan di atasnya dan 8 angkatan saya, 8 orang kami.
Dari 13 tinggal 8 itu masih hidup, puji Tuhan masih sehat-sehat. Waktu perayaan di Manado itu kami lalu berkumpul karena tempatnya terpencar-pencar, ada satu di Palembang, satu di Jakarta, kerjanya begitu, satu di Ambon, satu di Jayapura atau di Merauke. Nah, yang bisa datang hanya 7, 5 memang sudah di Manado dan 2 datang, satu dari Palembang, satu dari Jakarta. Kami bertujuh lalu berkumpul dan bercerita selama 40 tahun itu apa yang sudah dialami, ada retret. Lalu dibimbing dengan satu pertanyaan dari Yohanes 1 ayat 38. Di Yohanes 1 ayat 38 itu diceritakan bahwa pada suatu pagi Yohanes Pembaptis bersama 2 muridnya berdiri dan Yesus lewat. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan kepada 2 muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dan 2 murid itu yang namanya Andreas, yang satu tidak disebut nama tapi itu pastilah Yohanes sendiri, mengikuti dia. Lalu Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada mereka berdua, apa yang kamu cari? Pertanyaan itu menyentuh kami semua selama 40 tahun menjadi biaran MSC, dan Tuhan Yesus bertanya, selama 40 tahun ini apa yang kamu cari? Kami merenung, kami berdoa dan kami bersharing, dan banyak kali kami salah mencari. Ya, mencari diri sendiri, mencari popularitas, mencari kesenangan, mencari keberhasilan, pokoknya tidak mencari Tuhan Yesus. Jadi kami ditegur, ya, apa yang kamu cari? Apa sesungguhnya yang kamu cari untuk menjadi biaran MSC? Sudah 40 tahun ini. Ya. Jadi waktunya bertobat, ya. Kalau yang kemarin-kemarin salah mencari, sekarang harus mencari Dia, harus mengikuti Dia. Karena jawaban 2 murid itu kepada pertanyaan Tuhan Yesus itu sangat penting, ya. Ketika ditanya kamu apa yang kamu cari, mereka berdua menjawab, Tuhan, Engkau tinggal di mana? Di mana Engkau tinggal, itu ya. Jadi seharusnya yang dicari adalah Tuhan Yesus, di mana Engkau tinggal. Tuhan Yesus tinggal di mana? Dia sendiri menjawab di dalam kitab suci, ya. Dia ada di Ekaristi, dia ada di dalam diri orang yang lapar, haus, telanjang, sakit, dalam diri orang-orang miskin. Apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku, ya. Matius 25 ayat 45. Tuhan Yesus ada dalam perjumpaan di mana 2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada dalam keheningan doa, ya. Bagus itu jawaban dari 2 murid yang memberi inspirasi pada kami. Tuhan, di mana Engkau tinggal? Dan Tuhan Yesus menjawab dalam Injil itu, mari dan lihatlah. Begitu saudara-saudari, saya sungguh bersyukur kenapa saya, Tuhan, yang masih boleh bertahan sampai 40 tahun ini. Kenapa saya tidak termasuk yang sudah meninggal, kenapa saya tidak termasuk yang keluar, itu kan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan berbelas kasih kepada saya dan kepada 10 teman itu, yang 9 teman lain yang sekarang masih bersyukur hari-hari ini di tempat masing-masing. Dan itulah yang saya rasakan, begitu baiknya Tuhan, dan saya yakin Tuhan buat yang sama untuk kamu semua, untuk kamu masing-masing, ya. Tidak mungkin tidak, ya. Dengan cara yang berbeda, dengan status yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda-beda, tapi pasti Tuhan berbuat yang sama untuk kita masing-masing, ya. Kita perlu menyadarinya itu. Jadi itu yang pertama, kami dituntun dengan pertanyaan itu. Lalu ada pengalaman rohani waktu datang di sini. Hari kedua saya ikut doa pagi di sini, dan Mazmur 9495 itu bunyinya apa? Didoakan tiap pagi.
Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah berkata, 40 tahun aku muak akan mereka itu. Umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Kata-kata itu menusuk hati saya, karena dikatakan kepada saya begitu. Oh frater, ada juga, saya tidak menyapa ya frater. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Mereka tersesat hatinya sebab mereka tidak mengikuti bimbinganku. Oh Tuhan, 40 tahun kami ini ya sudah melupakan bimbinganmu, dan Engkau marah dan muak akan mereka itu, 10 orang itu ya. Itu juga menegur saya. Lalu ayat berikut yang menuntun kami berefleksi adalah tentang dari surat Roma, dari pengalaman Paulus ini. Surat Roma 8 ayat 28. Setelah permenungan yang panjang, Paulus berkata, dan kami juga 40 tahun merenung itu, lalu kalimat itu berbunyi, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa ternyata Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu kalimat yang sangat kena pada kami, karena ternyata selama ini Allah turut bekerja. Ada kata turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti dalam pengalaman, semua pengalaman suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, kegembiraan dan kesedihan, sehat dan sakit ya, dalam segala sesuatu. Dan kalau Allah bekerja di dalam segala sesuatu itu, dan pastilah juga pada hidupmu masing-masing, itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah bekerja pasti untuk mendatangkan kebaikan, walaupun itu pengalamannya sakit atau penderitaan atau kegagalan, tapi ujung-ujungnya pastilah untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah bekerja, itu yang menguatkan kami dan mendatangkan kebaikan bagi, ini kalimat terakhir penting, mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi syaratnya adalah bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang merasakan bahwa Tuhan menyertai hidup kita, itu Tuhan bekerja. Itu saudara-saudari tema yang kami renungkan di dalam retret persiapan pesta itu, dan kami sungguh-sungguh bersyukur. Tidak tahu bagaimana Tuhan berkarya bagi kami masing-masing itu yang bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang suci juga, orang yang biasa-biasa, tetapi dipakai oleh Tuhan. Itu yang ingin saya sharingkan, dan supaya Anda juga ikut bersyukur bersama saya dan ke 9 teman saya yang lainnya itu. Dan bacaan hari ini juga tadi yang bacaan pertama menegur saya juga sebagai gembala, sebagai pastor. Perhatikan tadi. Beginilah firman Tuhan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserat. Jadi saya rasa ditegur tadi karena sebagai imam 33 tahun, 34 sebagai imam tahun ini. Mungkin saya kurang sungguh-sungguh melayani, atau kurang sungguh-sungguh memperhatikan, atau kadang mencari alasan untuk tidak melayani. Pokoknya membiarkan domba hilang tersesat. Jadi saya merasa ditegur tadi, tetapi dihibur oleh bacaan yang lainnya dalam Injil tadi ya, bagian bawah dari Injil. Tadi saya merasa dikuatkan bahwa saya ternyata harus ya, mengikuti seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, menjadi gembala yang tergerak hati oleh belas kasihan. Itulah yang ditunjukkan. Saya merasa itulah yang ditunjukkan supaya kamu tidak tersesat lagi seperti 40 tahun yang lalu itu, 40 tahun terakhir ini.
sehingga aku muak akan mereka itu. Nah, mulai sekarang bertobatlah dan jadilah pastor yang lebih baik, biarawan yang lebih baik. Dengan kalimat tadi itu, ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Itu tadi saya merasa itulah yang harus kamu lakukan, itulah yang harus kamu sadari, dan itulah yang harus kamu usahakan, ya, tergerak hati oleh belas kasihan seperti hati Yesus itu. Kami sebagai misionaris hati kudus Yesus MSC, semoga dikuatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas ini. Dan yang terakhir saya mohon doa dari umat sekalian, ya, supaya diberikan kesehatan, ya, masih kesehatan yang baik sampai Tuhan berkenan sampai kapan. Yang tidak bisa selama-lamanya juga minta juga harus tahu diri, ya. Karena umur manusia itu 70 tahun atau 80 jika kuat. Ini Mazmur 90 ayat 10. Jadi kalau 70 tahun berarti tinggal 6 tahun lagi umur saya. Tapi kalau 80 masih 16 tahun lagi, ya, begitu. Tapi mudah-mudahan karena bapak saya meninggal 83 dan ibu saya 84 masih hidup dan sehat, dan tubuh saya berasal dari mereka, mudah-mudahan, ya, mewaris, ya, diturunkan kepada saya. Jadi terima kasih banyak Pastor Alex, Pastor Bodi, dan umat sekalian, suster, frater, sudah ikut bersyukur dan berbahagia bersama dengan saya. Tuhan memberkati kita semua.